Ya dimana untuk adanya misalkan dari pasien adanya perdarahan yang hebat, terus misalkan adanya tanda-tanda misalkan dari peradangan, terus misalkan dari pasien ada juga nyeri yang nyerinya ini di luar nalar gitu loh. Terus juga habis itu sesudah kita lakukan inform consent, ya inform consent sudah tahu lah teman-teman ada Indonesia Raya kayak gimana. Terus nanti jangan lupa minta izin untuk rectal touche yang dimana kalau misalkan rectal touche ini keluar ya nanti di OSCE karena ada kemungkinan enggak juga. Karena kan dari rectal touche sendiri ini sifatnya agak sensitif kalau misalkan dari pasien ada yang mau ada yang enggak. Terus untuk selanjutnya ada persiapan alat yang dibutuhin. Kalau ditilik ada stetoskop dan juga sarung tangan. Tapi kalau dari gue sendiri ada tambahan ada pelumas ataupun gel. Untuk apa? Untuk mudahin nanti kalau kita pada masuk ke dubur pasien gitu loh. Karena itu lumayan susah. Selanjutnya setelah persiapan alat ada pemeriksaan. Pertama-tama ada pemeriksaan umum dulu. Kita lihat penampilan umum dari pasien, perawakannya kayak gimana. Untuk dari keadaan umumnya kita lihat dia itu kelihatan tampaknya ada sakit atau enggak, misalkan sakit ringan, sedang ataupun berat. Terus lihat juga dari pasien perawakannya adanya pucat atau enggak. Terus dilihat ada anemis atau enggak dengan apa, kita lihat dari si konjungtiva pasiennya. Terus dilihat juga jangan lupa untuk tanda-tanda dari shock sendiri. Karena dari akut abdomen ini kemungkinan adanya shock. Jadi dilihat tanda-tanda shock dengan apa? Yang paling sering kita lihat dari pulsasi nadinya, itu dia melemah atau enggak. Terus karena terawih kita lihat dingin atau enggak. Terus adanya kebiruan, sinusitis atau enggak gitu. Terus selanjutnya ada pemeriksaan tanda vital. Nah, tanda vital ini kita omongin aja dan biar cepet juga menghemat waktu. Yang mana ada suhu nadi, nafas dan juga tekanan darah, kita bilangnya semuanya dalam batas normal. Selanjutnya ada pemeriksaan abdomen. Nah, untuk pemeriksaan abdomen ini kita ada dua, ada pemeriksaan appendicitis sama peritonitis. Sama nanti ada pemeriksaan tambahan. Nah, untuk abdomen sendiri kan dia beda ya dari pemeriksaan yang lain, yang dimana dia alurnya itu inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Sedangkan kalau pemeriksaan yang lain dia inspeksi, palpasi, perkusi, baru auskultasi yang terakhir. Nah, untuk inspeksi dari appendicitis yang pertama kita lihat dari bagian ringio abdomennya, yaitu terutama di bagian iliaca dextra atau di bagian perut kanan yang bagian bawah. Oke, jadi kita lihat di bagian perut kanan atau iliaca dextra ini apakah dia terdapat penonjolan, yang dimana penonjolan ini juga kita harus tahu, yaitu misalkan karena abses ataupun misalkan masa apendikular, yang dimana dari inspeksinya itu mungkin akan terlihat beda, yang mungkin dari teman-teman bisa belajar nanti. Terus selanjutnya dari setelah inspeksi kita lakukan auskultasi menggunakan stetoskop. Kita lihat auskultasinya itu bising ususnya bagaimana. Kita lakukan ke 9 regio abdomennya. Untuk dari bising usus dari appendicitis biasanya itu melemah, ataupun misalkan pada peritonitis nanti juga bisa bahkan bisa sama sekali atau disebut silent abdomen nanti. Kalau misalkan meningkat itu biasanya tanda-tanda dari pasien yang misalkan punya diare akut gitu. Nah, selanjutnya setelah auskultasi kita lanjut ke palpasi. Yang dimana kalau dari palpasi sendiri nanti kita akan melihat dari pasien itu adanya nyeri atau enggak. Nah, nyerinya ini ada nyeri tekan sama nyeri lepas. Nah, nyeri tekan yang dimaksud kalau dari appendicitis itu kan gold standarnya adanya titik di McBurney ya. Nah, nanti juga kita bakal cross check ke dosen-dosen itu dari titik McBurney itu kan pemeriksaannya ada dua, ada yang di pemeriksaan abdomen sama ada yang di pemeriksaan khusus. Nanti kita bakal tanyain itu dilakuin 2 kali atau hanya sekali aja. Tapi intinya untuk pemeriksaan abdomen itu ada titik McBurney. Gimana caranya? Kita lakukan penekanan pada bagian regio iliaca dextra dari pasien. Nah, kan dari iliaca itu kan arahnya kan titik McBurney kan dari umbilicus ke arah iliaca dextra yang ada di bagian sias kan. Itu kita kayak gini aja. Terus kita melakukan penekanan, nanti dia tuh kayak ada rasa nyeri di bagian sepertiga lateral atau di bagian luarnya gitu. Nah, selanjutnya nanti juga ada nyeri lepas dan juga adanya defense muskular. Kalau defense muskular itu biasanya apa ya? Kalau berdasarkan sumber sih dibilang katanya perutnya atau kayak abdomen itu kayak keras, kayak semacam papan, tapi bukan berarti diketuk jadi bunyi tok-tok kayak gini, enggak. Tapi intinya tuh dia tuh keras kayak ototnya kontraksi gitu. Nah, selanjutnya adanya perkusi. Kalau misalnya dari appendicitis itu biasanya timpani atau normal gitu. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan abdomen appendicitis sudah selesai, kita lanjut ke pemeriksaan khusus. Nah, pemeriksaan khusus itu pertama tadi ada McBurney sign. Kita tadi udah ngelakuin contohnya prosedur kayak gimana. Kita lanjut aja ke Roxing sign. Kalau Roxing sign itu kalau gue nganggepnya dia tuh kayak kontranya dari McBurney. Yang dimana kalau McBurney kan kita nekannya di bagian sininya ya, di bagian kanan.
Nah kalau rosing sign itu kontranya, berarti berlawanan, kita nekannya di bagian kirinya. Nah setelah kita nekan di kiri, nanti dia bakal ngerasa nyeri di bagian kanan. Nah gue nggak tahu itu mekanismenya kayak gimana, tapi intinya kalau kita nekan di bagian kirinya atau di bagian satunya, ntar yang nyeri di bagian sininya gitu. Selanjutnya ada Blumberg sign. Blumberg sign ini sebenarnya sama aja kayak waktu kita bagian palpasi itu ada namanya nyeri lepas. Nah untuk Blumberg sign itu sama, dia itu terasa nyeri bila tekanan dilepaskan. Jadi ketika kita tekan, nanti pas dilepas dia bakal ngerasa nyeri gitu. Itu yang disebut dengan Blumberg sign atau nyeri lepas. Selanjutnya juga ada pesawat sign. Yang dimana kalau pesawat sign sendiri ini kita minta dari pasien untuk miring ke sebelah kiri gitu. Siap Pak. Nah untuk pesawat sign-nya sendiri ini kita melakukan kita minta pasien untuk memfleksikan bagian kaki kanannya untuk untuk kayak memberi tekanan kepada si appendisnya. Jadi yang dimaksud pesawat sign ini kayak kita memberikan tekanan dari musculus iliopsoas atau apa gitu, gue lupa, terjadi penekanan. Jadi diharapkan untuk terjadi penekanan ke arah appendis sehingga nanti appendis itu bakal terasa sakit atau nyeri gitu. Nah setelah selesai nanti kita minta pasien terlentang lagi, terus kita melakukan obturator sign yang dimana sama itu memfleksikan. Kalau tadi kan selesai itu kita minta miring terus fleksi ke belakang, sedangkan kalau obturator dia terlentang tapi fleksinya ke arah atas gitu. Nah ada dokter yang mengatakan kalau misalkan obturator sign itu cukup dengan ngefleksiin kayak gini aja. Nah tapi kalau berdasarkan tilik yang kita baca itu kan disuruh ngangkat terus nekuk terus disuruh kanan kiri kayak gitu kan. Nah makanya nanti di cross check lagi itu kayak gimana, tapi intinya ketika melakukan fleksi kayak gitu nanti akan terasa nyeri di bagian appendisnya gitu. Selanjutnya setelah appendicitis dan juga pemeriksaan khusus, kita lanjut ke pemeriksaan abdomen, terakhir adanya peritonitis. Nah intinya kalau dari peritonitis itu adalah dia terasa nyeri di bagian terasa nyeri difus atau kayak menyeluruh di seluruh lapang abdomen gitu. Nah untuk prosedurnya sama, dia inspeksi, auskultasi, palpasi, dan perkusi. Untuk inspeksinya, ingat-ingat aja kalau peritonitis itu ada perut protuberan. Nah dimana kalau perut protuberan itu berdasarkan Goldberg dikatakan kalau dia itu kayak distensi abdomen yang lebih tinggi daripada toraks gitu. Kan kalau misalkan normalnya toraks itu lebih tinggi daripada abdomen. Nah tapi kalau perut protuberan itu dia abdomennya kayak lebih tinggi, atau bisa dikatakan kayak pasien yang asites, karena kan peritonitis kan itu kan ada perutnya asites juga ya. Nah mungkin ini nanti ada hubungannya sama pemeriksaan asites yang di pemeriksaan fisik yang ada Poodle sign dan shifting dullness yang gitu-gitu. Kalau kalian udah belajar. Jadi selanjutnya setelah inspeksi tadi ada auskultasi, ada bising usus. Nah tadi yang udah disebutin di awal, kalau misalkan peritonitis itu bising ususnya negatif ataupun yang disebut dengan silent abdomen. Selanjutnya untuk palpasinya sendiri ada yang nyeri tekan, yang diffuse secara menyeluruh, terus adanya defense muskular sama kayak tadi appendicitis, dan juga nyeri lepasnya juga positif. Terus selanjutnya juga perkusi itu ada nyeri ketok. Maksudnya ketok itu ya perkusi di 9 regi abdomen itu paling nyeri. Sebenarnya belum kalian ketok juga kalian pegang itu biasanya udah pada sakit, udah kesakitan. Terus selanjutnya juga ada fenomena papan catur. Fenomena papan catur itu sebenarnya ya kita logikain sama aja kayak papan catur, yang mana dia kan hitam putih. Jadi perkusinya itu juga beda-beda. Misalkan di regio yang iliaca dextra, misalkan dia hipertimpani gitu misalkan. Terus juga untuk di regio satunya misalkan dia redup gitu. Itu yang disebut dengan fenomena papan catur. Oke. Selanjutnya untuk pemeriksaan terakhir itu ada pemeriksaan tambahan yaitu rectal touche. Nah sebelum kita masuk ke rectal touche itu sebenarnya posisinya ada beda-beda. Nah kalau misalkan secara normalnya yang paling sering itu untuk dari rectal touche, dia itu posisinya supine atau terlentang kayak gini karena untuk memudahkan masuk dan juga untuk membedakan arah jam kalau kalian tahu. Nah untuk posisinya itu beda-beda. Yang pertama ada left lateral atau disebut dengan seam position, yang dimana sesuai dengan mannequin kita yang itu. Dia tuh kayak semacam miring, terus kayak kakinya dilipat kayak gitu. Terus ada yang disebut knee elbow position, dia tuh kayak dia agak tengkurap tapi kakinya naik gitu lah. Terus juga ada dorsal position, sama yang paling sering itu lithotomy position, tapi dia tuh kayak semacam ada penyangga atau alat yang membantu untuk kakinya tuh enggak rapat atau biar tetap membuka gitu. Nah kayak gini.
posisi-posisinya. Oke. Untuk penilaian yang kita lihat untuk di rectal tissue itu apa aja sih? Yang pertama berdasarkan tilik itu kan ada 3, ada ampulla recti, sphincter ani, dan juga cavum douglasii. Untuk ampulla recti itu kita lihat, kalau ampulla kan itu kan ada yang disebut dengan collapse dan juga prolapse kan. Nah kalau misalkan prolapse itu dia kayak semacam ampulla rectinya itu keluar ke arah anusnya. Jadi kayak dia itu benar-benar keluar, kayak entah terjadi apa dilatasi atau apa nggak tahu, pokoknya dia tuh kayak keluar gitu. Nah sama ada yang disebut collapse. Kalau collapse itu kayaknya yang gue tahu kayaknya dia kayak semacam pelebaran tapi dia nggak nyampe keluar kayak prolapse. Nah kalau teman-teman ada yang tahu boleh bantu koreksi. Nah selanjutnya setelah kita mulai dari ampulla ini, kita juga melihat dari sphincter ani. Sphincter ani kan itu kan ada internal sama eksternal kan. Nah cara kita tahu gimana itu pada saat kita memasukkan jari ke bagian dubur pasien. Nah kita merasakan nih dari kita pada saat memasukkannya itu akan ada terjadi respon kontraksi atau kayak semacam penolakan dari pasien atau enggak. Kalau misalkan sphincter aninya masih kuat, itu kayak kita masuk itu agak susah gitu. Sedangkan kalau misalkan kayak agak loss atau dull gitu kayak ya berarti itu kayak sphincter aninya melemah gitu, kasarannya kayak gitu. Terus juga ada cavum douglasii. Kalau dari cavum douglasii dari yang gue tahu itu dia tuh semacam rongga yang ada di perempuan gitu. Cara nilainya adalah cavum douglasii itu berada pada bagian tengah antara uterus dan juga rektum gitu loh. Nah kalau misalkan anatominya kayak gini, bisa dilihat kalau yang dari A sendiri itu kan uterus. Kalau misalkan yang E itu kan, kalau yang E itu rektum, terus B sama I itu tuba fallopi. Nah yang si F-nya ini cavum douglasii. Nah kita menilai cavum douglasii itu untuk apa sih? Untuk melihat apakah terjadi adanya pembesaran atau penonjolan yang dikarenakan adanya cairan gitu loh. Nah cairan yang dimaksud itu misalkan kalau misalkan ada kehamilan ektopik gitu, kehamilan yang di luar gitu. Nah itu biasanya nanti akan memicu adanya si pengisian cairan yang ada di cavum douglasii gitu. Nah selain ketiga ini yang ditilik, gue mau nambahin juga kita perlu melihat adanya STLD atau yang disebut dengan sarung tangan lendir darah. Kita ngelihat pada saat kita memasukkan, nah pas kita keluarin itu di sarung tangan kita tuh kelihatan ada lendir ataupun ada darah atau enggak gitu. Terus kalau misalkan kita masukin maaf kata ke dubur pasien pasti nggak luput dengan ada misalkan kita dapat feses dari pasien gitu kan. Nah kita juga menilai dari feses pasien, tuh misalkan konsistensinya gimana, ada darah apa enggak, terus ya kan dia itu berbau busuk atau enggak kayak gitu. Nah selanjutnya untuk interpretasi yang tadi gue sebutin yang jam-jam itu sebenarnya berdasarkan dari posisi kita melakukan rectal tissue. Kalau misalkan kita ini kan misalkan appendixnya kayak di sini, kita melakukan rectal tissue dengan keadaan pasien itu terlentang atau supine gitu. Nah menurut kalian itu ada di jam berapa? 11. Oke betul. Kalau misalkan pasiennya kebaring kayak gini, nih misalkan pasiennya baring kayak gini, posisinya jam berapa? 7. Enggak 5. 5 nggak sih? Tetap dibalik apa sama aja? Coba jawab dulu. Kayak gue berapa? Udah, gue pusing lagi. 3 atau 5? Ini appendix. Ini appendix ya. Kita balik. Kita tulisnya dari sini. Jam berapa? Iya, 3, 2. Iya, 3. Jam 1 kalau nggak jam 2 dong. Iya, 1. Karena kan jam 12 itu mengarah ke ini. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi logikanya kayak gitu. Pokoknya inti dari misalkan ditanyakan jam-jam soal jam-jam ini dari rectal tissue itu adalah kalian itu harus tahu anatomi dari appendix dulu itu di mana. Oke. Kalau misalkan kalian udah tahu posisi anatominya itu dia ada di sini, mau Yeah. kalian mau balik, mau pasien tengkurap, kayang atau handstand atau gimana, kalian bakal tahu kalau posisinya itu ya ada di sini, gitu loh. Kalau misalkan posisinya kayak gini, Iya. appendixnya di jam berapa? sama aja kayak tadi. Jam 2. Jam 2. Jam 1. 1 2 nggak sih? Iya. Udah semacam itu. Capeknya. Ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut, Rik. Banyak banget tapi
Cuman yang itu ada kemungkinan kalau rectal tissue itu nggak keluar. Kenapa? Karena kalau yang di blok gus itu ada katanya cutting. Gue nggak tahu juga deh. Cuman belajar aja biar aman. Itu kalau nggak keluar cuma perimisan abdomen doang. Mungkin, tapi nggak tahu. Tapi menurut gue tetap belajar aja. Kayak lo nanya? Di arah jam 12 itu akan selalu sama di bagian depan sini atau berubah-ubah tergantung kita putar si manik ini? Kalau gue jam 12-nya itu berdasarkan ininya lipatan pantat. Oh jadi ini Cepat. masih 12. Iya. Oh. Kalau gue gitu. Tapi mau dia dibolak-balik gimana pun pasti arah jam 12 tuh ke sana kan? Iya nggak sih? Misalnya dari sini nih, sini kan berarti sini 12. Di atas aja. Lurus. Hmm. Lurus gitu. Kan beda maksudnya arah jam 12 kalau pasiennya lagi kayak gini sama pas ini. Oh kayak gini berarti arah jam 12 nya mana? Sini dong. Kalau sini kan? Sana. Ininya kan di sini berarti nanti. Berarti ini jam 11. Kayak tergantung lu tusuknya deh. Kalau misalnya lu tusuk begini, ya gini ke atas berarti jam 12 kan sih? Tapi bukan harusnya selalu sama ya potongannya ya? Mau lu miring-miring kemana-mana? Coba kalian kalau misalkan rectal tissue itu sukanya kayak gimana? Iya. Nggak ada sama-sama. Nggak ada. Tapi itu bersih sih, gak ada fesosnya. Selangsung gitu. Cuman kan Ya kayak itu gak ada, itu gak ada fesosnya. Ada gelnya di dalam. Oh ada jalan. Maksudnya gel-gel bekas, jadi kayak paling kalian pas Coba. kemarin. Gue udah, gila gue udah sering banget Enggak ya. kan dia tau ilmunya. Coba Gi. Ya udah, kayak masukin aja kayak biasanya. Cuman ini kayak agak kurang keras gitu loh, kayak. Kalau dari yang gue tahu sih masukinnya kayak begini. Ini kayak keras ya. Kayak gini, terus diputar gitu nanti. Coba aja nggak apa-apa. Nanti kayak ada yang mentok di Nggak dalam. merasa nggak kayak sphincter? Coba aja. Sphincterannya. Agak sphincterannya di. Eksternalnya masih keluar banget itu sakit coba. Jadi kalau misalnya ada orang yang di rectal tuh sih kayak awkward juga nggak sih? Iya, Besok jam 10 ya? Ngapain? Iya. Iya. Ceritanya ini prolaps. Apa? Ini manggilnya apa? Enggak dong, itu nggak tahu itu. Oh, Gue juga bingung anjir. Hemoroid. Jadi oh kerasa anjir. Nggak hemoroid anjir. Coba deh, lu coba deh. Tapi kayak ada. Gue juga bingung itu apa nggak tahu. Sakit. Ini coba. Ada sanitizer. Boleh tau boleh nggak? Kayak ada yang mau nanya, waktu itu habis